Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bengkulu, para peserta webinar yang berbahagia, rekan-rekan panitia, dan rekan narasumber Prof. Ibnu yang hadir pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk ikut bertukar pikiran di acara webinar ini, walaupun secara virtual. Bagi saya, terkait dengan kompetensi keilmuan saya, Bengkulu mempunyai kenangan tersendiri. Setidaknya dalam catatan saya, di Bengkulu pernah terjadi 2 gempa besar. Yang pertama adalah gempa tanggal 25 November tahun 1833, artinya sekitar 190 tahun yang lalu. Kemudian gempa besar berikutnya adalah tanggal 4 Juni tahun 2000. Kedua gempa tersebut saya pelajari tentu saja karena bidang kompetensi keilmuan saya adalah di bidang gempa bumi. Tentu pagi ini saya tidak akan berbicara tentang kompetensi keilmuan saya, tetapi saya diminta atau diundang ikut bertukar pikiran terkait dengan tema webinar kali ini, yakni tentang pendidikan anti korupsi. Apa yang ingin saya sampaikan didasarkan pada pengalaman sekitar 12 tahun terakhir ini saya menekuni pendidikan anti korupsi. Atas dasar itu, saya memberanikan diri ikut memberikan sumbang pikiran, gagasan berdasarkan pengalaman yang telah saya alami selama ini. Izinkan saya untuk share materi yang akan saya presentasikan. Baik, pagi ini saya akan bertukar pikiran tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Ini tentu saja terkait dengan topik webinar pagi ini. Kalau kita berbicara tentang Bengkulu, dikaitkan dengan pendidikan anti korupsi, bulan April yang lalu di mass media ada berita semacam ini. Intinya adalah KPK meminta pemerintah daerah Bengkulu untuk membuat peraturan, bisa peraturan daerah mungkin di sini, tentang pendidikan anti korupsi. Saya kira ini merupakan tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, cita-cita bersama kita, kalau bisa tentu saja adalah visi Indonesia tahun 2045 adalah Indonesia tanpa korupsi. Ini adalah cita-cita bersama kita yang akan kita wujudkan jika semuanya terjadi pada tahun 2045. Pagi ini saya akan berbicara tentang pendidikan anti korupsi dengan materi 3 bagian semacam ini. Satu adalah tentang upaya melawan korupsi. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Dan terakhir, sumbang saran pemikiran saya terkait dengan pendidikan anti korupsi di Bengkulu. Situasi perang melawan korupsi di Indonesia saat ini kurang beruntung. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 menurun. Nilainya merosot menjadi 37 dari angka maksimum 100. Dan rankingnya berada pada posisi 102.
dari sekitar 190 negara yang disurvei. Jadi ada kemerosotan. Nah, ini adalah tantangan tentu saja untuk negeri kita. Kemudian di ASEAN, ranking kita tidak baik juga. Berada posisi kelima. Jauh di bawah Singapura dengan skor 85 dan ranking 3 di dunia. Juga di bawah Brunei, di bawah Malaysia, dan di bawah Timor Leste. Di bawah Timor Leste. Kita di atas Vietnam dan lain-lain. Inilah posisi kita. Secara umum tentu saja posisi ini tidak terlalu menggembirakan bagi kita semua. Bahwa Indonesia skor indeks persepsi korupsinya nilainya 37 dari maksimum angka 100. Jadi kalau mahasiswa mendapat nilai 37 dari maksimum 100, mestinya belum lulus. Inilah fakta yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian korupsi itu ada berbagai macam. Ada 3 secara garis besar. 1, korupsi karena terpaksa, adanya karena kebutuhan. 2, korupsi karena memang adanya ketamakan, dirinya yang memaksa untuk korupsi. Dan yang ketiga, korupsi yang dipaksa oleh sistem. Ini secara garis besar jenis mengapa orang melakukan korupsi. Nah, kalau kita berbicara tentang korupsi, pada dasarnya adalah korupsi itu kejahatan luar biasa yang berdampak luar biasa juga pada semua sendi kehidupan. Yang oleh karena itu harus dilawan dengan upaya yang luar biasa juga. Ini korupsi yang terjadi di negeri kita. Kalau dipikir-pikir di negeri kita ini apa sih yang tidak dikorupsi? Bisa disebut semua kasus korupsi. Mulai dari pengadaan kitab suci, makam fiktif, lelang jabatan, bantuan bencana, EKTP, skor pertandingan sepak bola yang diatur, perbaikan jalan, daging sapi, dan seterusnya, bisa ditambah panjang. Intinya adalah apa sih yang tidak dikorupsi di negeri kita. Nah, korupsi tersebut ternyata berdampak pada semua sektor kehidupan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan seterusnya sampai olahraga budaya. Inilah dampak luar biasa korupsi yang terjadi pada semua sektor kehidupan. Banyak kasus besar yang terjadi di negeri kita. Biasa dikenal sebagai kasus-kasus mega korupsi. Dalam slide ini, contoh-contoh dari mega korupsi yang ada, sudah ditangani dan sedang ditangani. Bisa kita bayangkan, potret-potret semacam ini dalam skala lebih kecil sering kita lihat di media. Betapa korupsi itu mulai dari level yang paling besar sampai level yang paling kecil. Nah, berdasarkan data KPK, siapa sih tersangka korupsi itu? Dari data tahun 2004 sampai 2018, ini datanya. Bisa kita lihat di sini. Kalangan parlemen, 247, kemudian pejabat-pejabat eselon, wali kota atau bupati atau wakilnya, hakim di sini ada, pengacara, jaksa, korporasi, swasta, menteri, gubernur, komisioner, dubes, dan seterusnya. Ini adalah potret data statistik dari para tersangka korupsi di negeri kita.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, memprihatinkan memang bahwa 86% pelaku tindak pidana korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Ini menjadi tantangan dunia pendidikan kita. Apakah betul memang perguruan tinggi itu merupakan penghasil koruptor? Padahal pendidikan tinggi berdasarkan undang-undangnya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Artinya, antara fungsi dan realita tidak terlalu kompatibel. Artinya berlawanan, antara fungsi dan realitanya berlawanan. Tentu ini merupakan tantangan dari dunia pendidikan kita. Tentu penindakan-penindakan yang dilakukan terhadap para tersangka korupsi juga sudah banyak dilakukan. Gambar ini menunjukkan contoh-contoh para tersangka atau mungkin malah sudah terdakwa atau terhukum, terpidana kasus-kasus korupsi. Kalau kita perhatikan beda ekspresi antara di Indonesia dan di Tiongkok. Beda ekspresi. Muncul pertanyaan sekarang itu. Apakah budaya yang membedakan itu? Apakah beda hukuman yang membuat beda itu? Apakah beda fasilitas di tempat tahanan atau penjara yang membuat ekspresi para koruptor di negeri kita dan di negeri Cina berbeda? Tentu masih bisa kita diskusikan ini lebih lanjut. Intinya adalah bahwa sepertinya penindakan hukum tidak membuat jerah para pelaku korupsi. Ini dugaan saya. Nah, kalau kita pikir-pikir, benar memang, sepertinya negeri kita ini memang kekurangan tokoh-tokoh yang berintegritas dan anti korupsi. Seperti dalam gambar ini, bisa kita sebut mantan Wakil Presiden Bung Hatta, mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa, mantan Kapolri Jenderal Hugeng, atau mantan penasihat KPK, Dewan Pengawas KPK, yaitu almarhum Artijo Alkostar. Kita kekurangan. Maka perlu disiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, anti korupsi, dan berintegritas. Nah, pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum ternyata bukan segala-galanya. Perlu dukungan upaya lain. Jadi, pendekatan dari jalur penal atau penegakan hukum perlu dukungan dari upaya lain, yakni jalur non-penal, jalur non-pidana hukum di sini. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari 3 poin utama di sini. Pertama adalah penindakan hukum dengan tujuan orang takut melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, pencegahan. Upaya pencegahan dengan tujuan agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Dan ketiga, upaya edukasi dan kampanye dengan tujuan agar orang tidak ingin korupsi. Ini strategi pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan di negeri kita. Dan semua ini memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat. Harus kita pahami bersama. Harus kita sadarkan pada diri kita bersama bahwa korupsi itu adalah
masalah bersama. Bukan hanya urusan para penegak hukum dan pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, tentu saja muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Pemprov lakukan? Apa yang bisa sekolah lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab dalam kaitan kita mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Berikutnya kita masuk pada bagian yang kedua tentang betapa pentingnya pendidikan anti korupsi itu sebagai salah satu upaya dukungan pada upaya penegakan hukum yang tadi. Baik, terkait dengan ini ada relevansinya saya kira dua pidato terakhir dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Pertama adalah pidato pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi tanggal 26 Agustus 2020. Dikatakan bahwa gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Kemudian pidato yang kedua pada Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 16 Desember tahun 2020 dikatakan bahwa pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Dua poin dari pidato Presiden inilah yang menjadi penguat dari betapa pentingnya pendidikan anti korupsi itu dilakukan. Pertama adalah gerakan membudayakan anti korupsi. Dan yang kedua, melakukan pendidikan anti korupsi untuk semua kalangan. Kemudian 3 tahun yang lalu, Desember 2018, 4 kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi waktu itu, 4 menteri menandatangani suatu komitmen yang disebut sebagai Komitmen Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi. Komitmen ini ditandatangani pada acara Rakornas Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dengan kata lain, 4 kementerian itu pada tahun itu mempunyai komitmen melakukan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di seluruh jajaran di bawah kementerian itu, terutama yang terkait dengan pendidikan. Nah, tentu orang akan bertanya, sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan anti korupsi itu? Pada intinya, tujuan dari pendidikan anti korupsi itu adalah membangun karakter anti korupsi. Dengan cara 2, 1, menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, dan yang kedua adalah memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Tujuan akhirnya tentu saja adalah lahirnya generasi masa depan yang lebih baik dari generasi kita, yang merupakan generasi berkarakter anti korupsi. Inilah tujuan dari penyelenggaraan pendidikan anti korupsi itu. Nah, bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu ditanamkan kepada peserta didik? Ada 9 nilai-nilai anti korupsi itu. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, sederhana, berani, dan adil. Nah,
integritas anti korupsi itu dibangun dari nilai-nilai anti korupsi ini. Dan ini perlu dukungan lingkungan. Untuk menjadi karakter perlu dukungan lingkungan. Perlu contoh keteladanan juga. Ini yang penting. Bisa diajarkan dan dilatihkan. Jadi 9 nilai anti korupsi ini prinsipnya bisa diajarkan, bisa dilatihkan, dan bisa dibiasakan. Tentu dengan dukungan lingkungan yang kondusif dan contoh keteladanan. Kalau kita bicara dunia pendidikan, perlu dukungan sekolah, lingkungan sekolah yang bersih, dan dukungan kampus yang bersih. Dan ini jika dilakukan dengan baik, penanaman nilai-nilai ini bisa menjadi karakter para peserta didik kita. Nah, kalau kita bicara tentang peserta didik di Indonesia, dari data sensus tahun 2020, sekitar 100 juta barangkali peserta didik kita yang terdiri dari post generasi Z dan generasi Z. Yang porsinya hampir mencapai 40% dari total jumlah penduduk kita. Tentu jika pendidikan anti korupsi ini dilakukan dengan baik kepada sekitar 100 juta peserta didik, betapa dahsyatnya hasilnya. Nanti akan terbangun generasi masa depan yang lebih baik dari kita. Nah, ini potret kita juga. Kalau kita bicara pemuda, khususnya pemuda, ada sekitar 65 juta pemuda kita. Di dalamnya ada 5 juta mahasiswa. Ini sekian tahun yang akan datang memiliki posisi yang strategis. Akan menjadi pemimpin. Dan merupakan potensi besar sebagai agen perubahan jika memperoleh pendidikan anti korupsi yang baik. Dan akan berpotensi besar sebagai motor gerakan anti korupsi di negeri kita. Ini pentingnya kita melakukan pendidikan anti korupsi khususnya kepada generasi muda atau para peserta didik kita. Nah, khusus di perguruan tinggi, kita punya 5 juta mahasiswa. Kita punya 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Jika kita garap dengan baik, betapa dahsyatnya. 5 juta kalangan terdidik ini sekian tahun yang akan datang menjadi calon-calon pemimpin yang menduduki jabatan-jabatan strategis. Ini sangat dahsyat jika kita bisa memberikan pembekalan pada mereka tentang pendidikan anti korupsi dengan baik. Nah, apa yang upaya-upaya yang sudah dilakukan? Di dalam slide ini sengaja saya sampaikan yang khusus untuk perguruan tinggi. Tentu tingkat pendidikan dasar dan menengah juga sudah dilakukan. Untuk pendidikan tinggi sudah dilakukan training of trainer untuk para dosen. Sudah sekitar 4.500 dosen dari 1.200-an PTN-PTS yang dilatih oleh Depdikbud atau Kemendikbud di waktu itu. Artinya dimulai dengan penyiapan SDM, pendidikan anti korupsi, yang dimulai pada tahun 2012. Kemudian bagaimana status saat ini? Status terkini tahun 2020, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia, sudah ada sekitar 4.000 dosen dilatih pendidikan anti korupsi oleh Kemendikbud atau Kemendikbud. Sudah ada 4.600 dosen dilatih oleh KPK. Sudah ada 960, sekitar 960-an perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, dan sudah ada sekitar 7.000 program studi yang sudah menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Ini adalah potret
terkini tahun 2020 dari implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Gambar yang kanan menunjukkan suasana perkuliahan di Paramadina dan di ITB yang merupakan pionir penyelenggaraan, perintis penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia. Gambar ini menunjukkan bagaimana materi kuliah, materi pendidikan anti korupsi di kampus saya di ITB. Ini contoh-contoh materi yang diberikan pada mahasiswa. Baik materi-materi dasar tentang pendidikan anti korupsi, misalkan tentang korupsi itu apa, definisi, bentuk, nilai-nilai, dan penyebab, dan lain-lain, tetapi juga yang ada kaitannya dengan kepakaran-kepakaran yang terkait dengan korupsi yang ada di ITB. Misalkan kasus-kasus simulator SIM, kasus-kasus model korupsi mobil pemadam kebakaran, dan kasus-kasus korupsi di dunia pertambangan, dunia energi, teknologi forensik, dan lain-lain yang ditangani oleh dosen-dosen ITB dipaparkan kepada peserta pendidikan anti korupsi di kampus kami. Berikut ini juga gambaran bagaimana situasi kelas itu. Di kelas tidak hanya kuliah, tapi banyak tugas, banyak kerja-kerja real. Misalkan mereka menyelenggarakan diskusi musik anti korupsi. Mereka juga setiap semester juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti festival-festival integritas. Di sini yang memaparkan hasil-hasil karya mahasiswa terkait dengan anti korupsi. Kemudian juga ikut melakukan pameran-pameran di berbagai festival anti korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dan juga tugas-tugas yang diberikan pada mahasiswa terkait di sini dengan kasus-kasus korupsi di pertambangan rakyat, kemudian tindak pidana korupsi di listrik, dan lain-lain yang sudah merupakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Termasuk juga kegiatan-kegiatan sosialisasi. Ini adalah potret-potret kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pada bagian terakhir yang terkait dengan topik webinar kita, izinkan saya memberikan sumbangsara terkait dengan tema webinar kita hari ini. Bagaimana Bengkulu sebenarnya ini? Bagaimana Bengkulu? Tentu muncul pertanyaan. Saya belum tahu pasti. Sudahkah menyelenggarakan pendidikan anti korupsi? Atau pertanyaan berikutnya adalah, perlukah memang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi? Jika perlu, perlukah membuat peraturan tentang pendidikan anti korupsi? Sebagaimana halnya yang disarankan oleh komitmen-komitmen 4 kementerian tadi, atau yang disarankan oleh KPK pada slide awal tadi. Kemudian bagaimana dengan SDM pengajarnya? Dan bagaimana materinya? Ini yang mesti kita jawab di webinar kali ini. Izinkan saya memberikan sedikit sumbangsaran dalam konteks ini. Pertama, bahwa kalau kita potret data penduduk di Bengkulu, 40% adalah post generasi Z dan generasi Z yang merupakan peserta didik. 40% dari total jumlah penduduk di Bengkulu yang sekitar 2 juta jiwa. Nah, ini yang mesti kita jadikan sasaran untuk penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Bengkulu. Nah, berdasarkan searching di Google dan data di KPK, ternyata memang sudah ada belasan peraturan gubernur tentang pendidikan anti korupsi. Laporan KPK tahun 2020 ada 6 provinsi memang. Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta yang sudah mengeluarkan peraturan gubernur
yang tentu saja ada kaitannya dengan implementasi pendidikan anti korupsi di tingkat pendidikan SMA, SLTA. Status terakhir sudah ada belasan di luar yang 6 ini. Ini contoh-contoh pergubnya. Ada di sini Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Lampung, dan seterusnya. Nah, kemudian juga bagaimana di tingkat kota dan tingkat kabupaten? Sudah ada puluhan peraturan wali kota dan sudah ada ratusan peraturan bupati tentang implementasi pendidikan anti korupsi di tingkat SMP dan SD. Ini potret yang sudah ada sekarang. Saya belum cek apakah di Bengkulu sudah ada atau tidak, belum cek. Tapi ini adalah data yang bisa saya peroleh kemarin malam. Nah. Kemudian silahkan kita jawab, perlu tidak peraturan itu? Apakah melalui pergub, perwali, atau perbub? Mari kita diskusikan, tentu saja. Jika belum ada, apakah perlu dan bagaimana? Ini silahkan forum ini membahasnya. Kemudian kita berbicara tentang SDM-nya. Jika ada peraturannya dan memang punya komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, pertanyaan pertama tentu saja bagaimana SDM-nya? Ya harus kita siapkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimana pelatihan itu? Ya bisa kita kerjasamakan dengan KPK. Bisa juga dengan memanfaatkan para penyuluh anti korupsi yang ada di provinsi ini. Saya kira cukup banyak. Termasuk penyelenggara webinar hari ini saya kira. Kemudian juga bisa memanfaatkan para penggiat anti korupsi yang lain. Dan poin utamanya adalah bahwa guru atau pengajar dari pendidikan anti korupsi nanti diharapkan sebagai model, role model, panutan, dan teladan. Tentu tidak mudah, tapi bisa dilakukan jika disiapkan dengan baik. Termasuk kesiapan dari para pengajar itu. Nah, bagaimana materinya? Jangan khawatir. Materi pembelajaran sudah banyak tersedia. Gambar kanan menunjukkan puluhan buku yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Mulai dari tingkat pendidikan tinggi, SLTK, SLTA, SLTP, dan SD. Banyak pilihan bisa dimintakan ke KPK, bisa juga diperkaya dengan muatan lokal. Ini yang paling penting. SDM kita siapkan, materi bisa kita ambil saja dari yang sudah ada, atau bisa ditambah, diperkaya dengan muatan-muatan lokal. Tentu ini perlu diskusi lagi, lebih detail. Bagaimana muatan lokal itu ditambahkan kepada materi-materi pendidikan anti korupsi. Jadi soal materi, jangan khawatir. Ini adalah buku-buku pendidikan anti korupsi. Di jenjang SLTA sudah lengkap, SLTP sudah lengkap, SD sudah lengkap, dan panduan untuk gurunya juga sudah lengkap. Jadi, guru, calon-calon gurunya dilatih, materinya sudah ada, mestinya tidak akan ada kesulitan melaksanakan pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah yang ada. Kuncinya memang ada di komitmen dan kebijakan. Terkait dengan pertanyaan di awal tadi, perlu tidak peraturan itu? Apakah pergub, perwali, atau perbub? Silahkan didiskusikan di forum ini. Sebagai catatan penutup dari saya, izinkan saya menyarankan sebagai ini, atau berharap untuk Bengkulu yang lebih maju, ada baiknya memang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda. Demikian sedikit sumbang saran dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.